Awalnya saya sangat kecewa dengan game Delta Force. Tetapi kemarin ketika teman saya tahu saya punya akses beta, Delta Force Operations benar-benar menyenangkan, karena fasilitas PC baru saja dibuka baru-baru ini. Saya akan meringkasnya di sini. Jenis permainan apa ini? Pertama, Delta Force Operations memiliki 3 mode. Masing-masing adalah zona operasi, medan perang besar dan mode kampanye. Gameplay di zona operasi adalah apa yang kita kenal. Gameplay Escape from Tarkov. Kumpulkan perbekalan dengan rekan tim di kota dalam game. Kalahkan musuhmu, lalu bawa perbekalan ini keluar untuk menghasilkan uang. Saya belum banyak memainkan mode ini, tetapi secara umum tidak jauh berbeda dengan Tarkov. Perlu dicatat, ada keberadaan operator di dalam game. Setiap operator memiliki keterampilan yang berbeda. Ini menjadikan gameplay pelarian yang biasanya mengandalkan tembakan dan keberuntungan. Menambahkan sedikit rasa MOBA, Anda bahkan dapat memahaminya. Ini adalah Escape from Tarkov dengan sedikit Overwatch dan versi Apex. Bagaimana mungkin gameplay ini dan pengalaman operasi Black Operation? Jadi mungkin akan terus dioptimalkan nanti. Mari kita nantikan. Terakhir, saya ingin mengatakan sesuatu. Mode ini juga memiliki telur Paskah, yaitu Anda dapat mengevakuasi sambil membawa peti musuh. Bagaimana bisa bermain seperti ini? Bisakah itu dibawa pergi? Namun, setelah pengujian kami, tampaknya barang di dalam peti tidak termasuk dalam perbekalan. Saya tidak mengerti pengaturan ini. Ini bukan biad. Kita tunggu penjelasannya. Dan mode lainnya, saya harus menceritakannya dengan baik kepada semua orang. Ini adalah mode pertempuran besar-besaran di darat, laut, dan udara. Seperti namanya, pemain di kedua sisi menyerang dan bertahan. Selain bertempur di medan perang, Anda juga dapat memilih untuk naik atau mengemudikan kendaraan darat dan udara untuk menerobos musuh. Sejujurnya, mode ini sangat mirip dengan seri Battlefield. Terlalu mirip. Bagi teman-teman yang tidak tahu, mungkin tidak akan terlihat, saya baru saja menyisipkan beberapa materi Battlefield 2042 di dalamnya. Untuk perbandingan sederhana, ini adalah rekaman pertempuran Battlefield 2042. Ini adalah rekaman pertempuran Delta Force Operations. Bagaimana? Bukankah Anda melihat sedikit keakraban? Tetapi sebagai pemain Battlefield, Delta Force Operations, jika gameplay ini dapat dipertahankan di masa mendatang, dan peta medan perang besar baru terus diperbarui, saya percaya akan ada lebih banyak orang dapat memahami melalui game ini kesenangan medan perang besar. Bagaimanapun, Delta Force Operations, ini adalah game 3 platform, bisa dimainkan di komputer dan ponsel. Dan dalam hal jaringan, Anda bisa menggunakan akselerator seperti di Battlefield. Semakin banyak orang yang bermain, game secara alami akan menyenangkan. Mari kita bicara tentang feel-nya. Koneksi mulus. Sangat menyenangkan bermain di PG. Rasanya seperti memainkan game Battlefield buatan Tiongkok. Tidak ada masalah dengan operasi, tetapi beberapa detail belum sempurna. Bahkan, membuat saya marah. Contohnya, operator Luna. Keunggulannya adalah, dia bisa menempatkan titik respawn. Juga busur pengintai, dan busur elektromagnetik. Busur pengintai menampilkan posisi musuh dalam waktu singkat, sedikit seperti kelinci kecil. Busur elektromagnetik melakukan serangan elektromagnetik pada satu titik, sangat cocok untuk menyerang beberapa penembak jitu yang bersembunyi di balik tembok. Secara keseluruhan, hero ini bagus dalam segala hal, tetapi busur hero ini memiliki masalah, yaitu ketika berada di lereng, sering muncul bug yang tidak bisa menarik busur. Setelah tidak bisa menarik busur, tidak bisa menembakkan panah, pada saat-saat kritis, seringkali membuang banyak waktu Anda. Sebaliknya, dokter dalam game menjadi lebih penting. Dokter dapat menyelamatkan orang dengan cepat, dan prajurit medis ini diubah dengan sangat baik. Dapat dengan cepat mengunci musuh di depan untuk menembak dan memberi darah, sedikit seperti Ultimate McCree versi penyembuh, dan penembak jitu di RDR. Bisa membuat asap, bisa menempatkan kotak amunisi, pada dasarnya direproduksi dengan sangat baik. Penyerang juga sangat luar biasa. Dapat menembakkan granat di mana saja, dan granat ini, jangkauannya tidak kecil, dan kerusakannya tinggi, jaraknya jauh,
terasa sedikit terlalu kuat. Sebaliknya, teknisi mungkin lebih berfokus pada aspek tim taktis. Drone soniknya dapat kebal terhadap pengintai penembak, mirip dengan perangkat taktis anti gangguan. Itu sendiri dapat mengurangi kerusakan ledakan. Saat ini, saya jarang memainkannya. Nanti, mari kita uji coba hero ini lebih dalam. Dalam hal kendaraan, saat ini mobil lapis baja sangat menyenangkan untuk dimainkan. Saya mencobanya, rasanya sangat bagus. Tentang senjata, mode medan perang besar. Seiring dengan pengalaman pemain dalam menggunakan senjata, untuk membuka aksesori dan mode Tarkov, perlu membeli perbekalan yang dibawa pemain dalam game. Modifikasi juga cukup detail. Tidak hanya bisa memodifikasi setiap bagian senjata, bisa juga mengubah panjang laras senjata. Berat. Mungkin dalam game ini, setiap orang dapat memodifikasi senjata yang benar-benar sesuai dengan feel mereka, karena saat ini, game baru saja diuji sebentar. Kostum klasik belum dibuka, banyak konten game belum diuji secara mendalam. Mari kita rangkum dulu, agar teman-teman yang belum pernah bermain, bisa mengenalnya secara singkat. Kami juga akan membuat ulasan yang lebih rinci tentang game ini di masa mendatang. Sampai jumpa di episode